Yang pertama, observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Yang Muhaimin dalam teknik penggalian data. Dalam dunia jurnalistik, kita mengenal setidaknya ada 4 teknik penggalian data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, riset data. Yang keempat, teknik investigasi. Keempat teknik penggalian data ini dilakukan wartawan dalam kerangka mengumpulkan data dan fakta berupa informasi, berupa pandangan, pendapat dari berbagai pihak. Sehingga dengan teknik penggalian data ini, wartawan akan memiliki sejumlah informasi, sejumlah fakta dan data yang terkumpul, yang kemudian nanti akan dikemas menjadi sebuah berita. Tentu akan berbeda strike news, feature, deep reporting, atau berita investigasi di dalam teknik penggalian datanya. Artinya begini, untuk berita strike news mungkin teknik penggalian data cukup dengan observasi dan wawancara. Bahkan dengan wawancara saja sudah bisa menjadi sebuah berita strike news. Untuk feature bisa dengan wawancara tapi tanpa observasi, hasilnya itu biasanya kurang memuaskan, kurang menyentuh sisi-sisi human interest. Nah, kemudian untuk berita deep reporting menjadi hal yang wajib adalah 3 hal: observasi, wawancara, dan riset dokumen. Dalam investigasi justru 4 teknik penggalian data itu harus dilakukan, dari mulai observasi, wawancara, riset data, dengan teknik investigasi itu sendiri. Sebab investigasi ada sebagai produknya, yaitu news, investigative news. Ada investigasi sebagai teknik, sebagai cara untuk mendapatkan data dan fakta yang disembunyikan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan observasi? Observasi adalah teknik penggalian data yang dilakukan oleh wartawan dengan terjun langsung ke lapangan, ke tempat kejadian peristiwa. Observasi itu terjun ke lapangan dengan mengandalkan seluruh panca inderanya untuk mengakses data dan informasi yang ada di lapangan. Jadi dengan kekuatan mata, kekuatan telinga, kekuatan rasa, emosi, dan sebagainya, di dalam observasi wartawan akan menemukan hal-hal yang tidak akan ditemukan dalam teknik wawancara, dalam teknik investigasi, atau dalam riset data. Kenapa? Karena observasi adalah salah satu cara penggalian data yang sangat luar biasa dalam konteks mencari suasana, mencari fakta-fakta dengan berdasarkan hasil pengamatan langsung dari lapangan. Wartawan bisa merasakan misalnya ketika banjir terjadi, mulai ketinggian air, derasnya air banjir, kemudian bagaimana suasana orang-orang yang menjadi korban banjir, itu akan dirasakan oleh wartawan. Jadi dalam observasi, wartawan bukan hanya mendapatkan data, tetapi bisa merasakan, bisa melihat secara langsung tentang peristiwa yang terjadi, bisa mendengar langsung kegelisahan, kegundahan yang dirasakan oleh orang-orang yang menjadi korban dari sebuah peristiwa. Dengan demikian, observasi itu bisa melahirkan tulisan yang luar biasa, karena observasi itu akan melahirkan tulisan-tulisan yang punya nilai tersendiri, bukan hanya sekumpulan data dan fakta dalam bentuk angka, tetapi bagaimana data-data di lapangan itu dipahami, dirasakan, dan berhasil dia dengarkan. Fakta-fakta di lapangan itu benar-benar dapat dicari, digali dengan penuh empati, sehingga wartawan ketika menulis itu tidak akan kehilangan sense of journalism-nya.
tidak akan kehilangan sense of writing-nya. Karena seringkali kita ketika menulis berdasarkan fakta-fakta tanpa kita melakukan observasi, tulisan kita seringkali kering, seringkali gersang, hanya berupa angka-angka dan fakta yang tidak mampu menyentuh rasa dari halayak pembaca. Kedua adalah teknik penggalian data dengan melakukan wawancara. Teknik wawancara menjadi sangat populer belakangan ini, di abad terakhir ini. Kenapa? Karena dulu jurnalistik itu bukan produk yang dihasilkan dari teknik penggalian data melalui wawancara, tetapi sejatinya produk jurnalistik Tempo dulu lahir dari hasil observasi wartawannya. Sehingga pada kesempatan ini teknik penggalian data dengan melakukan wawancara sebenarnya menjadi teknik berikutnya dalam mencari data dan fakta dengan meminjam daya ingat narasumber, dengan meminjam mata narasumber, dengan meminjam rasa narasumber, dan meminjam daya dengar narasumber. Teknik wawancara adalah teknik penggalian data dengan proses tanya jawab dengan narasumber. Keberhasilan wawancara di dalam mendapatkan data dan fakta yang luar biasa akan sangat tergantung pada dua hal. Yang pertama, tentu akan sangat tergantung pada siapa yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai tentu harus yang kredibel di bidangnya, atau orang yang punya otoritas terkait dengan sebuah peristiwa. Dengan demikian, nanti data-data dan fakta yang dia miliki akan akurat, akan lengkap. Dalam teknik wawancara, setidaknya itu ditentukan pada tingkat otoritas dan kredibilitas narasumbernya. Tetapi kita kadang butuh narasumber yang punya popularitas, karena pada prinsipnya dalam jurnalistik ada tiga hal tipe narasumber. Ada narasumber yang punya otoritas semacam presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya. Ada tipe narasumber yang disebut narasumber yang kredibel. Nah, ini adalah tipikal narasumber yang punya kemampuan di bidangnya. Biasanya akademisi, pakar-pakar di bidang tertentu. Nah, mereka adalah orang-orang yang kredibel. Saya ingin membedakan narasumber yang punya otoritas adalah narasumber yang punya kewenangan dalam bidang tertentu, narasumber yang memiliki tanggung jawab, narasumber yang punya tanggung jawab dan kekuasaan tertentu seperti gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Sebagai wartawan kita nggak peduli gubernur itu pintar atau tidak, gubernur itu cerdas atau tidak, gubernur itu bijak atau tidak. Yang pasti gubernur menjadi salah satu narasumber yang punya otoritas untuk diwawancarai, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kearifannya, tetapi karena jabatan dan kekuasaan yang dia miliki. Yang kedua, narasumber yang kredibel itu narasumber yang punya kemampuan, punya keahlian dalam bidang tertentu. Kita menyebutnya narasumber pakar, biasanya kalangan akademisi, biasanya para pengamat, biasanya para aktivis di bidang tertentu. Dalam konteks narasumber yang kredibel adalah narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya. Kita tidak peduli dia itu punya jabatan, kita juga tidak peduli dia itu guru besar atau bukan, kita juga tidak peduli dia itu akademisi atau bukan. Yang pasti narasumber yang kredibel adalah narasumber yang menguasai bidang tertentu. Bisa profesor, bisa doktor, bisa bukan profesor juga bukan doktor. Yang penting dia punya keahlian di bidangnya. Itu adalah narasumber yang kredibel.
Tipe narasumber yang ketiga adalah narasumber yang populer. Tipikal narasumber yang populer adalah narasumber yang memiliki popularitas di tengah masyarakat, seperti artis misalnya. Itu adalah orang-orang yang populer. Dengan popularitas itu, media terkadang membutuhkan pandangan dan pendapatnya untuk memberikan nuansa-nuansa yang sedikit berbeda dibanding orang yang punya otoritas dan kredibilitas. Tapi yang pasti, orang yang populer punya nilai jual tersendiri bagi media dalam konteks tertentu, sehingga seringkali tidak melewatkan orang-orang yang populer dalam bidang tertentu. Nah, sebenarnya yang lebih bagus narasumber adalah ketiga hal tersebut ada dalam diri narasumber itu. Dia orang yang punya otoritas, dia orang yang punya kredibilitas, dia juga termasuk orang yang populer. Itu narasumber yang luar biasa. Keberhasilan wawancara akan sangat ditentukan pada siapa narasumber kita. Sebab apa? Sebab yang kita gali dari mereka itu akan menghasilkan apa yang dia kuasai, apa yang dia miliki, sehingga data dan faktanya bisa diberikan kepada masyarakat melalui wartawan. Tapi jangan lupa, percuma saja narasumbernya hebat, narasumbernya cerdas, kalau wartawannya kurang bagus, kalau wartawannya tidak cerdas, kalau wartawannya tidak memiliki kemampuan analisis yang baik. Kenapa? Karena kunci keberhasilan wawancara sangat tergantung pada tadi narasumbernya, yang kedua adalah pewawancaranya, yaitu wartawannya. Narasumber yang hebat, kalau ditanya oleh wartawan yang tidak hebat, hasilnya tidak akan hebat. Sebaliknya, wartawan yang hebat itu nggak ada apa-apanya kalau narasumbernya tidak hebat. Pertanyaan sehebat apapun, kalau ditanyakan ke narasumber yang tidak hebat, maka hasilnya tidak hebat. Sehingga tidak heran kalau ada beberapa berita yang isinya tidak bagus. Bisa karena wartawannya tidak mampu menggali data melalui wawancara, atau mungkin karena narasumbernya yang tidak memiliki kemampuan di bidang itu, sehingga berita itu menjadi tidak berkualitas. Itu ya. Jadi tolong perhatikan bahwa kredibilitas narasumber, otoritas narasumber, atau mungkin popularitasnya juga diperhatikan dalam konteks penggalian data untuk kepentingan jurnalistik. Yang ketiga adalah teknik penggalian data melalui riset data, riset dokumen. Ini menjadi penting untuk melengkapi data dan fakta dalam sebuah peristiwa yang berhasil kita gali, baik melalui observasi atau melalui wawancara. Tetapi tidak semua data dan fakta berhasil, tetapi tidak semua fakta dan data mampu kita gali dari hasil observasi atau wawancara, sehingga terkadang kita membutuhkan riset data. Riset data ini penting untuk melengkapi data-data yang kita tidak peroleh dari lapangan. Riset data menjadi penting terutama untuk berita-berita terkait dengan jenis berita deep reporting diantaranya. Ini menjadi mutlak dalam deep reporting riset data itu. Di samping observasi, wawancara, juga riset data. Itu menjadi wajib dalam deep reporting. Kenapa? Karena riset data itu sebagai alat untuk melengkapi data-data yang tidak tercover dalam observasi dan wawancara, sementara dalam deep reporting menuntut kelengkapan data yang lebih komprehensif, sehingga riset data menjadi sangat penting dan menjadi mutlak tentunya.
Perpaduan dari hasil observasi, wawancara, dan riset data dalam deep reporting itu akan membuat sebuah berita deep reporting bukan hanya menarik, tetapi juga lengkap dan komprehensif. Teknik penggalian data yang keempat adalah teknik investigasi. Teknik investigasi adalah teknik penggalian data yang dilakukan dengan melakukan penyamaran. Mengapa dilakukan penyamaran? Karena seringkali data dan fakta itu tidak selalu bisa kita peroleh dengan cara-cara yang biasa, dengan cara-cara yang terbuka. Karena data itu ada data yang telanjang, apa adanya. Data-data itu banyak di tempat kejadian. Data-data itu mudah diungkapkan oleh berbagai narasumber, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa data dan fakta dalam sebuah kajian jurnalistik itu ada yang disebut dengan data dan fakta yang tersembunyi, dan ada data dan fakta yang disembunyikan. Nah, dalam konteks teknik penggalian data dengan investigasi atau penyamaran itu dilakukan untuk mencari data dan fakta, terutama yang terkait dengan data dan fakta yang disembunyikan. Teknik penggalian data investigasi itu dilakukan untuk mencari data dan fakta yang disembunyikan, sehingga dengan penyamaran kita bisa mencari data dan fakta yang seringkali gagal diperoleh dengan cara yang lain kecuali dengan penyamaran. Jadi intinya bahwa sebuah berita lahir dari berbagai teknik penggalian data. Ada teknik observasi, teknik wawancara, riset data, dan investigasi. Paling tidak 4 teknik itu yang lazim digunakan dalam konteks jurnalistik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.